Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farah Zahra Destia Safitri, Tia Nuraziza, Anissa Pratiwi, Maharani Inaya, Nabila Putri Anandia, Ayu Aprilia, Sofa Ayu Suwarni, Giras Gendrasena, Geza Mahesa Putra, dan saya sendiri, Aulia Fitri Maharani. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai Public Sector Communication and Practices atau praktik dan komunikasi sektor. Adapun yang akan kami bahas pada kali ini ialah kasus-kasus, ringkasan materi, dan kaitan pokok bahasan. Pembahasan pertama adalah studi kasus mengenai brand fashion lokal, yaitu Erigo yang berkaitan dengan Public Sector Communication and Practices. Brand lokal ini telah memikat para penggemar fashion di Indonesia. Brand Erigo sendiri telah mencapai peringkat 5 besar dalam penjualannya di salah satu e-commerce yaitu Shopee dan siap bersaing di pasar internasional. Tak dipungkiri, pendiri brand Erigo, Muhammad Sadat, telah membawa nama brand ini hingga tampil di billboard Times Square, New York pada bulan Maret 2021 lalu, dan dalam iklan tersebut menyuarakan pesan #StopAsianHate. Hal ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yaitu Pak Sandiaga Uno menuai reaksi dengan memberikan komentar di akun Twitternya. Beliau menyampaikan turut bangga atas keberhasilan Erigo yang memajang iklannya di Times Square, New York. 1. Public Sector Communication and Practice. Ringkasan materi. Dalam melakukan komunikasi sektor publik, konteks adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena setiap sektor publik memiliki karakteristik khusus dalam mempublikasikan organisasinya. Selain itu, dalam keadaan krisis, konteks berperan sebagai instrumen pengarah bagaimana suatu komunikasi dan informasi nantinya akan ditransmisikan dan dirasakan oleh publik atau para pendengar yang dituju, atau berkaitan dengan sudut pandang penerima. 1. Public Sector Communication and Practice. Kaitannya kasus ini terhadap Public Sector Communication and Practice ialah bahwa praktik dari komunikasi yang disampaikan berupa konteks yang berkaitan dengan sarana atau alat yang diterapkan dalam memperoleh suatu pengetahuan atau informasi. Di sini, konteks berperan sebagai instrumen pengarah bagaimana suatu komunikasi dan informasi nantinya akan ditransmisikan dan dirasakan oleh publik. Pada brand Erigo yang menerapkan bentuk komunikasinya dengan memasang iklan yang ditampilkan di billboard Times Square, sehingga hal tersebut sangat menarik warga lokal atau kebanggaannya memakai produk Erigo, dan pesan yang disuarakannya pun mendapat respon positif serta dapat tersampaikannya ke publik. 2. Public Sector Communication and Performance Management. Studi kasus Starbucks Indonesia. Di awal bulan Juli 2020, terdengar kabar viral yang menyebutkan bahwa salah satu karyawan Starbucks melakukan tindak pelecehan terhadap customer lewat CCTV. Seketika masyarakat yang mendengarnya kecewa kepada Starbucks serta khawatir apabila mereka datang mendapat perlakuan semacam itu. Akhirnya, Senior General Manager Corporate PR and Communication PT Sari Coffee Indonesia, Andrea Siahan, mengatakan sangat resah dan memastikan kasus tersebut tidak dapat terulang. Pelaku secepatnya dipecat dan PR membuat pernyataan klarifikasi atas kejadian tersebut melalui laman media sosial Starbucks. Saya akan membacakan ringkasan materi dari Public Sector Communication and Performance Management. Manajemen kinerja didefinisikan sebagai sebuah sistem yang menghasilkan informasi kinerja melalui perencanaan strategis dan rutinitas pengukuran kinerja, dan penghubung informasi menuju pada langkah pengambilan keputusan. Dalam manajemen kinerja terdapat informasi yang berperan secara kompleks, seperti mengevaluasi tindakan, mengalokasikan sumber daya, pembelajaran, dan meningkatkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam perspektif komunikasi sektor publik, informasi kinerja merupakan aspek eksternal yang penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku warga negara terhadap pelayanan publik. Contohnya, persepsi masyarakat luas terkait informasi kinerja pelayanan yang bergantung pada sudut tertentu bukti aktual pembantu.
ada kaitan dari Public Sector Communication and Performance Management. Kaitannya dengan pokok bahasan Public Sector Communication and Performance Management ialah di mana manajemen kinerja diartikan sebagai sebuah sistem yang menghasilkan informasi kinerja melalui rutinitas pengukuran kinerja dan penghubung informasi menuju pada langkah pengambilan keputusan. Dalam perspektif ini, informasi kinerja merupakan aspek eksternal yang penting dalam mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku warga negara terhadap pelayanan publik. Dilihat dari studi kasus Starbucks tersebut, di mana tingkat kepuasan masyarakat yang sangat bergantung kepada informasi dan bukti-bukti yang mereka dapat mengenai perusahaan tersebut. Akan tetapi setelah adanya kepastian dari PR Starbucks yang tanggap menanggulangi hal tersebut, sehingga kejadian tadi tidak lagi terhadap perspektif masyarakat kepada Starbucks, karena menilai kejadian tersebut sebagai kelalaian pelayanan dan dapat. Sedangkan masalah kualitas dan rasa Starbucks selalu berada di pilihan masyarakat. Lalu saya akan membacakan studi kasus dari Change Management and Communication in Public Sector Organization. Studi kasusnya adalah perubahan logo baru Gojek. Awal kemunculan Gojek sebelumnya yang ditulis Gojek tidak disambung dengan logo sepeda motor, namun Gojek melakukan rebranding untuk menimbulkan kesan bahwa Gojek telah menjadi super app yang mempermudah pengguna melakukan aktivitasnya. Dikutip dari website cnbcindonesia.com, pada tanggal 22 Juli 2019, Gojek menggunakan logo baru bernama Solve yang membentuknya seperti tombol on-off terbalik. Logo ini memiliki makna semangat untuk ekosistem Gojek, mitra, merchant, konsumen, dan lainnya. Di sini merchant Gojek menawarkan produk GoPay, GoFood, GoMassage yang terlingkup dengan pelaku bisnis. Di sisi aplikasi mitra, Gojek memberikan keamanan dan kenyamanan dalam produk finansial. Dan di sisi konsumen, Gojek memudahkan untuk melakukan chat antar pengguna Gojek serta driver. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Change Management and Communication in Public Sector Organization. Perubahan organisasi merupakan suatu pergerakan yang memerlukan keberanian lebih, karena merupakan kesiapan diri untuk berpindah dari segala hal yang diketahui menjadi hal yang tidak diketahui maupun dari titik aman menuju ke titik yang tidak pasti. Inisiatif atas perubahan ini menguji kemampuan penuh seorang manajer dalam menangani ketidakpastian, resiko, dan ambisius. Dalam penanganan tersebut, manajemen komunikasi yang aktif menjadi kunci utama dalam perubahan yang berkelanjutan. Komunikasi berperan erat untuk membantu proses penyampaian arti dan strategi dari pemangku kepentingan dan individu lainnya. Komunikasi perubahan secara inheren dan default bersifat strategis dan memfasilitasi perubahan yang diprakarsai manajemen, baik terkait kehidupan kerja, penugasan, identitas profesional, dan sebagainya. Kaitannya dengan Change Management and Communication in Public Sector Organization ialah dalam komunikasi, perubahan ini adalah inisiatif atas perubahan menguji kemampuan penuh resiko, yang mana pada komunikasi dalam keadaan tersebut dapat berperan erat untuk membantu proses penyampaian arti dan strategi dari pemangku kepentingan dan individu lainnya. Dilihat dari studi kasus tersebut, perubahan logo Gojek memiliki makna berupa super application yang mewadahi seluruh berbagai komunitas. Perubahan logo disertai dengan perubahan manajemen yang berupaya meningkatkan kualitas dan pelayanan dengan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan Public Sector Organization and Reputation dalam brand Eiger. Video yang berjudul review kacamata Eiger Kerato 1 cocok jadi kacamata sepeda. Dinilai video tersebut memiliki keterbatasan dalam kualitas gambar, sehingga pihak Eiger merasa pengaruh dari video itu akan menurunkan kualitas produk di mata publik. Lalu pihak Eiger mengirimkan email kepada pemilik akun yang disertai dengan alasan mengapa video tersebut perlu di take down. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021, YouTuber tersebut membuka email dan mengungkapkan kekecewaannya melalui akun Twitter. Dari pesan email yang dikirim pihak Eiger menuai banyak respon dari masyarakat yang menyayangkan hal ini untuk memaklumi bahwa pemilik akun tidak memiliki peralatan media canggih dan pihak Eiger harus mengapresiasi videonya yang telah memberikan ulasan dengan secara maksimal.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi ya mengenai Public Sector Organization and Reputation. Dikatakan di sini menurut Lua Maaho dan Channel tahun 2016, mereka mengatakan bahwa kontribusi memberikan deskripsi konteks yang berbeda di mana reputasi organisasi publik itu terbentuk dan kondisi di mana manajer publik itu dapat mengejar budidaya reputasi organisasi mereka. Oleh karena itu, kontribusi merujuk pada keberagaman pemangku kepentingan yang mencirikan lingkungan organisasi publik, keragaman tujuan dan batasan hukum di mana organisasi tersebut beroperasi. Pentingnya berbagai jenis tugas yang dilakukan oleh kelompok organisasi yang agak beragam yang kita definisikan sebagai publik, serta peran berbeda yang dimainkan kepercayaan untuk berfungsinya organisasi sektor publik, setidaknya mereka yang beroperasi dalam pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit kaitan ya antara studi kasus sebelumnya yang mengenai kasus Brand Eiger dengan ringkasan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, di mana kaitannya adalah public sector organization dan reputation. Itu di sini menunjukkan bahwa manajemen reputasi itu bertujuan untuk membedakan organisasi dan juga menumbuhkan kekhasan. Kepentingan melakukan penilaian individu secara relatif terhadap organisasi lain yang berpotensi menantang segala keputusan serta upaya komunikasi organisasi publik. Manajemen reputasi organisasi berbasis audien itu juga memiliki arti bahwa reputasi organisasi itu bergantung pada persepsi audiens mengenai efektivitas tindakan yang membedakan organisasi dari orang lain di pemerintahan, baik itu dari kinerja, keterampilan teknis, mortalitas, dan kebenaran prosedural. Dilihat dari kasus Eiger tadi ya, sebaiknya pihak Eiger ini menyadari bahwa video tersebut akan membangun kesan positif kepada masyarakat dengan review dari konsumen, sehingga peringatan yang dilayangkan dari pihak Eiger ke konsumen itu dapat menghindari yang namanya merusak nama brand yang telah dibangun, dan minat konsumen untuk membeli brand Eiger itu akan menurun. Kemudian dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu studi kasus dari materi kelima, submateri kelima, yaitu public sector communication. Studi kasusnya ini adalah juru bicara pemerintahan di tengah wabah COVID-19. Seperti kita tahu pada bulan Juni 2020 itu COVID itu mulai merebak dan menimbulkan keresahan di mana-mana gitu ya. Namun pemerintah di sini mengusahakan banyak sekali juru bicara begitu agar untuk memberi pengertian, untuk memberi informasi gitu kepada masyarakat secara lebih lanjut terkait COVID-19 itu sendiri, kemudian penanganannya seperti apa, dan juga untuk lebih lanjut mengenai vaksinasi begitu. Seperti dikatakan di sini pada bulan Juni 2020 itu pemerintah menetapkan Dr. Reisa Broto Asmoro itu ditunjuk sebagai juru bicara penanganan COVID-19. Di dalam agenda persnya beliau itu mengabarkan bahwa perkembangan COVID di Indonesia itu juga memberikan akan bisa membaik, dan juga beliau memberikan himbauan agar masyarakat itu mematuhi protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi. Penunjukan beliau itu semata-mata ditujukan agar apa? Agar masyarakat ini tidak melupakan prokes-prokes yang masyarakat itu kan pasti bosan ya dia mendengar berita COVID lagi gitu kan. Akhirnya masyarakat mulai cuek dan mereka hampir tidak peduli lagi gitu, kalau memang hampir tidak peduli lagi dengan prokes-prokes. Nah, penunjukan Dr. Reisa ini semata-mata untuk membawa warna baru gitu, supaya penyampaian pesan terkait COVID-19 ini bisa terlihat lebih fresh, kemudian bisa lebih mudah dipahami lagi pada orang-orang awam begitu. Selain Dr. Reisa juga ditunjuk Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID yakni Wiku Adi Sesmito untuk dijadikan juru bicara terkait penyampaian aspek-aspek ilmiah terkait COVID-19 itu sendiri. Kemudian ada Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan yang menyampaikan tentang program kebijakan vaksinasi COVID-19. Yang dilanjut dengan Lucia Rizka Andalusia dari BPOM yang menyampaikan terkait perizinan, keamanan hasil dan mutu vaksin gitu, untuk membangun kepercayaan terlebih dahulu kepada masyarakat supaya masyarakat mau untuk mengikuti kegiatan vaksin. Dan terakhir ada Bambang Herianto selaku Kepala Sekretari Bio Farma yang menyampaikan logistik pendistribusian vaksin itu supaya menjamin gitu bahwa pendistribusian vaksin itu akan bisa merata ke seluruh wilayah di Indonesia.
Yang kelima ada public sector communication, ringkasan materi. Risiko publik dan komunikasi krisis dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan komunikasi yang terjadi dalam kaitannya dengan risiko dan krisis skala kecil dan skala besar, keadaan darurat, dan bencana sebelum, selama, dan setelah. Ini tentang menginformasikan, memperingatkan, dan melindungi dengan cara yang paling efektif, tetapi seperti apa yang kita lihat, ini juga tentang menyalahkan, mengeksploitasi, dan mengambil keuntungan dari krisis. Kaitannya dengan pokok bahasan yaitu diperlukannya seorang juru bicara dalam mengelola dan mengkomunikasikan risiko dan krisis karena saat terjadinya krisis tersebut. Komunikasi memainkan peran kunci dalam proses penyelesaian krisis, seperti kasus di atas yang menunjuk seorang juru bicara agar menyampaikan pesan dan informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat supaya masyarakat mulai tergerak menerapkan hidup bersih, sehat, pencegahan, dan program vaksinasi. Lalu yang keenam ada Public Sector Communication and Strategic Communication, studi kasus kampanye di rumah aja oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media online agar pesan tersebut dapat cepat sampai kepada masyarakat yang mudah dilihat dan didengar di mana saja, kapan saja melalui perangkat telepon genggam. Dukungan penuh Kominfo kepada pencegahan virus COVID-19 dicanangkan dalam program Di Rumah Aja dengan menggelar ajang Cipta Game, yaitu Ayo Bikin Game di Rumah Aja. Dalam menyelenggarakan acara ini, Kominfo bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia, AGI, Klevio Coder Camp, dan Garena. Acara ini mengusung tema Mari Bersama Melawan COVID-19, Hidup Bersih, Sehat, dan Seru, yang bertujuan untuk meminimalisir virus, meningkatkan kreativitas di rumah, sekaligus melakukan sosialisasi pencegahan virus yang dikreasikan melalui game. Selanjutnya yang keenam, Public Sector Communication and Strategy Communication, ringkasan materi. Menurut Halan dan kawan-kawan, tahun 2007 pertama kali mendefinisikan komunikasi strategis sebagai penggunaan komunikasi yang disengaja oleh suatu organisasi untuk memenuhi misinya dan mengasumsikan bahwa orang akan terlibat dalam praktik komunikasi yang disengaja atas nama organisasi, penyebab, dan gerakan sosial. Pada tahun 2013, Holtzhausen dan Zerves menyempurnakan definisi tersebut menjadi konseptualisasi yang lebih komprehensif, yang mengasah gagasan tentang strategi, tindakan, agensi, dan komunikasi, khususnya menempatkan fenomena tersebut di ruang publik. Kemudian di sini ada kaitannya dengan pokok bahasan Public Sector Communication and Strategy Communication Campaigns, ialah di mana Kominfo membuat komunikasi yang sangat strategis kepada publik dengan menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial, sehingga pesan tersebut dapat cepat sampai kepada masyarakat dan mudah dilihat serta didengar di mana saja dan kapan saja melalui telepon genggam. Strategi komunikasi terlihat dari keefektifan pesan yang disampaikan dan pengemasan penyampaian pesan yang mampu membuat target tertarik untuk mengikuti. Dengan adanya ajang ini, para peserta dapat mengembangkan kreativitas di rumah dan diharapkan output dari ajang tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap virus corona melalui game yang dihasilkan. Lalu di sini yang ketujuh ada Public Sector Communication and NGOs, studi kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta merupakan lembaga atau organisasi non-pemerintah yang berperan membantu masyarakat dalam layanan hukum kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan di suatu perkara, tertindas, dan tidak mampu secara gratis. LBH telah berdiri pada tahun 1970 sebagai wadah dalam menyuarakan aspirasi kritik dan membela korban serta beragam kasus hukum publik hingga saat ini. Gerakan ini sangat didukung oleh berbagai kalangan dan secara resmi sudah mempunyai kantor yang terletak di Jakarta. Ruang lingkup LBH Jakarta meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Banten. Untuk menjangkau masyarakat luas, LBH memiliki akun resmi media sosial yang dengan mudah dihubungi oleh masyarakat. Yang ketujuh itu ada Public Sector Communication and NGOs.
Ringkasan materi. Untuk organisasi sektor publik, LSM dan kelompok kepentingan adalah bagian dari berbagai pemangku kepentingan yang juga mencakup politis, organisasi sektor publik lainnya, perusahaan media, pakar, organisasi lobi, dan publik. LSM dan kelompok kepentingan memainkan peran ganda dalam kaitannya dengan sektor publik sebagai pakar. Penyediaan layanan dan mitra. Penggunaan layanan pelobi atau kritikus publik dalam tingkat organisasi publik, LSM bertujuan untuk menginformasikan orang-orang tentang dan membawa perhatian pada sosial atau politik, masalah mendapatkan publish, dan mengumpulkan dana untuk organisasi dan berdampak pada proses pengambilan keputusan politik. Kaitannya dengan pokok bahasa public sector communication and NGOs, from formal interrogation to mediation confrontation, ialah LSM bertujuan untuk menginformasikan orang tentang dan membawa perhatian pada sosial atau politik masalah, mendapatkan publisitas, dan mengumpulkan dana untuk organisasi dan atau berdampak pada proses pengambilan keputusan politik dari studi kasus tersebut. LBH sepenuhnya menjalankan peran sebagai lembaga dalam bantuan hukum saat terjadi kasus-kasus di tengah masyarakat. LBH membantu untuk menengahkan ketidakadilan melalui media sosial. LBH aktif memberikan informasi dan mengajak keseruan kepada masyarakat untuk mendukung gerakan-gerakan atas ketidakadilan hukum. Kesimpulannya itu, public sector communication and practice. Dalam melakukan komunikasi sektor publik, konteks adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan karena setiap sektor publik memiliki karakteristik khusus dalam mempublikasikan organisasinya. Selain itu, dalam keadaan krisis, konteks berperan sebagai instrumen pengarah bagaimana suatu komunikasi dan informasi nantinya akan ditransmisikan dan dirasakan oleh publik atau para pendengar yang dituju. Public sector communication dan performance management drawing inference from public performance number. Manajemen kinerja didefinisikan sebagai sebuah sistem yang menghasilkan informasi kinerja melalui perencanaan strategis dan rutinitas, pengukuran kinerja, dan penghubung informasi menuju pada langkah pengambilan keputusan. Dalam perspektif komunikasi sektor publik, informasi kinerja merupakan aspek eksternal yang penting dalam mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku warga negara terhadap pelayanan publik. Kesimpulan selanjutnya yaitu Change Management and Communication in Public Sector Organization, The Guardian Note of Complexity, Accountability, and Legitimasi. Inisiatif atas perubahan menguji kemampuan penuh seorang manajer dalam menangani ketidakpastian, risiko, dan ambiguitas. Dalam penanganan tersebut, manajemen komunikasi yang aktif menjadi kunci utama dalam perubahan yang berkelanjutan. Komunikasi dalam keadaan tersebut berperan erat untuk membantu proses penyampaian arti dan strategi dari pemangku kepentingan dan individu lainnya. Komunikasi perubahan ini secara inherent dan default bersifat strategis dan memfasilitasi perubahan yang diprakarsai manajemen baik terkait kehidupan kerja, penugasan, identitas profesional, dan sebagainya. Selanjutnya, Public Sector Organization and Reputation. Organisasi publik kontemporer beroperasi di lingkungan karena sejumlah alasan membuat reputasi menjadi relevan. Misalnya, adanya krisis dan permainan yang menyalahkan di mana-mana yang dimediasi oleh berita tradisional. Dan media sosial, adanya peningkatan manajemen kinerja membuat para pemangku kepentingan melakukan penilaian individu secara relatif terhadap organisasi lain yang melakukan tugas yang sama dan sejumlah komunikasi yang menantang segala keputusan. Kinerja organisasi publik serta upaya komunikasi organisasi publik. Selanjutnya, Public Sector Communication, Risks and Crisis Communication. Risiko publik dan komunikasi krisis dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan komunikasi yang terjadi dalam kaitannya dengan risiko dan krisis skala kecil dan skala besar, keadaan darurat dan bencana atau sebelum, selama, dan setelah. Komunikasi risiko dan krisis memiliki banyak kesamaan.
Mereka berdua terlibat dalam produksi pesan publik yang dirancang untuk menciptakan tanggapan khusus oleh publik. Selanjutnya, Public Sector Communication and Strategic Campaigns. Komunikasi strategis seringkali digunakan oleh suatu organisasi untuk memenuhi misinya dan mengasumsikan bahwa orang akan terlibat dalam praktik komunikasi yang disengaja atas nama organisasi, penyebab, dan gerakan sosial. Organisasi sektor publik telah mengalami banyak tantangan dalam mengelola opini publik secara efektif dalam masyarakat pasca modern. Penting diketahui bahwa komunikasi di sektor publik berorientasi pada tujuan dan memerlukan perencanaan strategis untuk mencapai hasil yang tepat dan efektif bagi masyarakat. Selanjutnya, Public Sector Communication and NGOs, from formal integration to mediate confrontation untuk organisasi sektor publik, LSM, dan kelompok kepentingan adalah bagian dari pemangku kepentingan yang juga mencangkup politisi, organisasi sektor publik lainnya, perusahaan, media, pakar, organisasi lobi, dan publik. LSM dan kelompok kepentingan memainkan peran ganda dalam kaitannya dengan sektor publik sebagai pakar, penyedia layanan, dan mitra penggunaan layanan, pelobi, atau kritikus publik. Dalam tingkat organisasi publik, LSM bertujuan untuk menginformasikan orang tentang dan membawa perhatian pada sosial atau politik masalah, mendapatkan publisitas dan mengumpulkan dana untuk organisasi, dan atau berdampak pada proses pengambilan keputusan politik. Komunikasi publik merupakan pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Peran komunikasi sangat penting di dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya komunikasi tersebut sulit untuk mencapai tujuan dari organisasi. Untuk itu, organisasi juga perlu memberikan kebijakan kepada anggotanya agar hal-hal yang dapat menimbulkan adanya miscommunication bisa diselesaikan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.